kalau dilihat dari tempat kejadian perkara, memang hanya satu luka bacok tepat di jantung, dan itu juga celurit masih menempel di dada korban. Namun kita pastikan setelah nantinya cek jenazah di rumah sakit untuk guna otopsi, agar nanti kita bisa tentukan penyebab kematian dari korban. Demikian. Apa mau ditanyakan? Piano ya? Apa mau ditanya? Apa yang dibutuhkan? Pak Supri, jika jenengan kan tadi malam melakukan sesuatu hal yang terkait dengan tindak pidana, korban sampai dengan meninggal dunia. Nah, jenengan apakah ada dendam atau ada apa? Pak Supri, jenengan. Kemudian tadi malam itu kejadian terjadi. Maksudnya kenapa kok jenengan bisa langsung melakukan? Istri saya itu pernah selingkuh di karaoke Mojosari itu. Ya, apa sebenarnya? Motifnya? Mau wawancara dulu, di close dulu kita acara sebentar. Istri saya itu pernah selingkuh di karaoke Mojosari itu. Sama siapa, Pak? Ya sama Sugeng itu. Itu tahu sendiri itu. Kapan itu, Pak? Sudah sekitar tahun 2018 akhir. Waktu itu masih resmi menjadi istri, masih Bapak? Suami istri sama saya. Terus? Habis itu saya kasih tahu, Cak, sampean niku aja rusak pagerayune wong. Iki ana anake, ya ana bojone. Sampeyan gak ngesakne ta. Dia cuma balas senyum. Tidak menghiraukan gitu. Otomatis saya bertambah sakit hati. Habis itu dia cuma tersenyum akhirnya terjadi pertengkaran. Dia juga memukul saya. Waktu itu. Nah, habis itu istri saya sekitar kurang lebih 1 bulan meninggalkan rumah, mendekati cari kontrakan itu mendekati yang namanya Sugeng di Krian, dekat lapangan Tropodo. Nah, saya cari-cari akhirnya ketemu ke tempat kos-kosannya si istri saya itu. Istri saya, tapi saya nggak menemukan Sugeng. Ya, Nah, waktu itu Tadi malam kok sampai nekat seperti itu, apa? Tadi malam tahu adanya Sugeng di rumah, akhirnya kan ngambil senjata yaitu arit. Ya, arit yang mana ditemukan di lokasi, masih pun tertancap di dada korban. Ya. Nah, jenengan apa memang sudah niat untuk membunuh atau piye? Enggak ada niat membunuh. Atau piye? Waktu itu sehabis saya mendatangi resepsi ke teman kerja saya, anak saya telepon, saya suruh pulang karena sudah malam, tapi nggak kunjung-kunjung datang. Anak saya bilang, nanti dulu ya, kusik. Habis itu saya tunggu, habis itu saya WA, lu dan mantu adik, baru adik bijak mantu. Habis itu anak saya Marista itu membalas
adik bubuk ya. Nah, saya tunggu lagi. Habis itu saya datang ke warung istri saya. Tapi saya nggak langsung ke warungnya, nggak melewati dulu. Saya putar balik, kan pintu warung kan tertutup, yang bawah ketutup, yang atas dibuka. Nah saya tahu kalau di situ ada Sugeng. Ya. Enggak itu Pak? Jam berapa sih Tar? 10. Sekitar jam 10-an. Oke. Habis itu saya datang ke warung itu, ambil arit di sebelah warung. Terus Bapak naik ke atas? Ya, saya ke atas, temu sama Sugeng. Ya, saya sudah tahu kan. Sugeng lagi main handphone, mati lampu, kemudian langsung Bapak. Saya tanya dulu. Mau tanya dulu. Kamu ya apa Sugeng? Nah, Bapak sempat ngobrol sama si Sugeng? Iya, tapi nggak jawab Sugengnya. Dia mau berdiri, mau melawan. Masalahnya kan pernah adu fisik. Habis itu langsung saya bacok itu. Kena apanya waktu itu? Antara kepala, kan lampunya mati. Antara kena kepala, habis itu saya pukul dengan tangan. Dia mau berdiri lagi. Baru itu saya bacok, lepas. Ya. Itu. Sudah, saya pikir cukup ya. Cukup. Cukup. Terkait masalah prosesnya sudah didampingi sama kuasa hukum, monggo nanti didampingi saja. Siap. Ya, begitu ya. Sudah ada memang. Wawancara di ini bisa. Mana Pak Awas sama sekali? Siap. Dari penyelidikan dan penyidikan tersangka ini mengaku seperti apa, bisa dijelaskan? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami ingin menjelaskan update terkait dengan proses penyidikan dari hasil tindak pidana yang terjadi tadi malam di wilayah Bangsal pada pukul 22.00. Jadi memang benar kejadian itu ada, dan juga korban atas nama Sugeng juga sudah meninggal dunia, yang kita sudah amankan tersangka. Pada saat kejadian malam hari itu memang tersangka ingin berniat kabur, namun alhamdulillah kebetulan ada patroli dari Polsek Bangsal yang mana di situ diterima ataupun dihubungi dari salah satu masyarakat telah terjadi kasus penganiayaan berat, dan langsung di TKP dan alhamdulillah bisa kita tangkap dari tersangka. Dari hasil penyidikan dan juga pemeriksaan, motif sudah jelas bahwa memang tersangka melakukan tindak pidana tersebut adalah didasari dengan rasa dendam, rasa sakit hati, di mana di sini kami bisa jelaskan bahwa memang istri dari tersangka itu menikah lagi dengan korban, dan mana tersangka tidak terima karena beranggapan istrinya diambil oleh si korban, sehingga ada beberapa kali kejadian perkelahian antara korban dan tersangka ataupun pelaku. Dan puncaknya tadi malam pada pukul 10 tadi malam, tersangka mendatangi lokasi tempat tinggal istri dan juga suami dari mantan istri tersangka, dan mendapati korban lagi tiduran di kamar dengan posisi lampu mati, dan korban masih menggunakan handphone, lagi bermain handphone, dan sempat juga ada komunikasi antara tersangka dan korban, dan akhirnya diawali perkelahian. Namun tersangka sudah membawa celurit yang mana diambil di bawah, karena lokasi tempat tinggal korban pada saat malam hari itu sangat dikenali situasinya oleh tersangka, dan mengambil celurit dan mendatangi di kamar dan melakukan penganiayaan, dan di mana kejadian tersebut diawali pembacokan di kepala, dan juga puncaknya celurit ditancapkan di arah jantung korban, dan akhirnya korban tidak bisa tertolong dan meninggal dunia. Dan di sini tersangka mengakui, dan dalam kondisi sekarang masih dalam proses penyidikan dan didamping juga dengan kuasa hukum, dan kita kenakan untuk
pasal 338 dengan ancaman hukuman pidana 10 tahun. Demikian. Terima kasih Bunda. Udah ya? Siap, Dan. Kamu. Nggak bisa istirahat. Dan terima kasih Dan. Terima kasih.